Katakan semua karena Tuhan. Amin. Haleluya. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, berkat yang kita miliki adalah pemberian daripada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Jadi Tuhan adalah pemilik, saudaraku sekalian, sedangkan kita hanya dipercaya untuk pengelola saja. Wow, luar biasa. Hanya pengelola Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada berkat, kita kelola dengan baik. Ini untuk makanan kita, ini untuk roti, ini untuk benih yang ditabur, ini untuk membangun pekerjaan Tuhan, membantu hamba-hamba Tuhan, memperhatikan kebutuhan-kebutuhan hamba Tuhan. Sebenarnya itu kan sudah atur semua. Waktu kita nggak bisa kelola, nggak bisa atur, maka Tuhan juga akan tutup keran itu. Nah, ini hati-hati ya. Daud mengakui dengan jujur. Ini pengakuannya dalam 1 Tawarik 29 ayat 11. Dikatakan demikian, ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasmuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan engkaulah yang tertinggi. Itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Luar biasa. Dia mengakui Bapak Ibu Saudara sekalian. Banyak raja-raja yang diangkat oleh Tuhan ataupun yang memenangkan setiap pertandingan, mereka tidak menyembah Tuhan. Mereka tidak meyakini bahwa itu semua karena Tuhan, tapi karena kekuatannya, karena kemampuannya. Banyak Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi salah satunya Daud, dia mengakui bahwa semua karena Tuhan. Haleluya. Makanya ada pujian, ya kan? Ya Tuhan, punyamulah kejayaan dan kehormatan. Ya kan? Lagunya terus dan seterusnya. Itu menggambarkan bahwa segalanya milik Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan sangat membenci kesombongan. Ini nih. Tuhan membenci kesombongan. Haleluya. Tuhan tidak suka dengan orang-orang yang suka membanggakan diri atau bermegah atas dirinya sendiri. Dia tidak suka. Itu adalah salah satu hal yang dibenci oleh Tuhan, yaitu kesombongan. Karena orang sudah sombong, dia bisa melakukan apa saja. Dia akan bisa menabrak peraturan, dia akan bisa melanggar firman, bahkan dia merasa lebih daripada Tuhan. Itulah orang-orang yang sombong. Kalau saya tidak ada, maka organisasi ini tidak jalan. Kalau saya tidak ada, maka gereja tidak maju. Kalau saya tidak ada, nggak mungkin jadi Natal. Saya mau katakan, engkau ada atau tidak ada, pekerjaan Tuhan tetap jalan. Amin. Engkau ada atau tidak ada, apapun yang Tuhan mau rencanakan pasti jadi. Amin. Sebab Tuhan bisa angkat siapapun untuk menjadi pemimpin. Tuhan bisa angkat siapapun untuk menjadi penerobos. Jadi saya mau katakan, kalau kita tidak mau dipakai Tuhan, orang lain bisa dipakai Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Betapapun megah, besar, bahkan hebat, ataupun mungkin kita kuat, ataupun kita mungkin pintar, dan kita ini populer, terkenal Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya mau katakan, bila kesombongan atau kemegahan terhadap diri sendiri mulai merajai hati kita, saya mau pastikan Tuhan akan menurunkan dan akan merendahkannya. Haleluya. Contohnya Saul, Bapak Ibu Saudara sekalian, kurang apa lagi, ganteng iya, pintar iya, diurapi iya, tetapi karena kesombongannya, orang sombong tidak bisa diatur Bapak Ibu. Orang sombong selalu ingin menang sendiri. Apa yang terjadi? Dia menabrak peraturan itu. Dia melanggar apa yang tidak menjadi bagiannya. Apa yang terjadi? Tuhan turunkan dia. Amin. Tuhan turunkan, bahkan diperingatkan, dia bukan sadar, diperingatkan, dia tidak tunduk, tetapi dia semakin merajalela. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara sekalian pagi hari ini, di akhir zaman ini banyak roh kesombongan sedang ditebar oleh iblis. Roh kesombongan, karena iblis tahu bahwa manusia itu identik dengan kesombongan. Punya sedikit udah sombong, ya kan? Diangkat sedikit sombong. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus patahkan roh kesombongan ini, karena ini akan merusak tatanan yang baik yang sudah kita lakukan bertahun-tahun. Jadi Bapak Ibu, waktu kita dari awal bisa terus rendah hati, dan waktu di puncak hati-hati.
tetaplah rendah hati. Kesombongan itu patahkan, hancurkan. Sebab itu tidak membuat kita lebih baik, tetapi itu akan membuat kita lebih turun. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Jadi mari Bapak Ibu, banyak orang tidak menyadari bahwa dirinya sombong. Orang sombong itu nggak pernah berpikir bahwa dia sudah sombong, iya kan? Orang yang sombong itu tidak pernah menyadarinya dirinya sombong. Makanya harus ada yang mengingatkan. Amin. Jadi harus ada yang mengingatkan bahwa kita itu sudah masuk dalam kesombongan. Tetapi kalau ada yang mengingatkan, apakah kita rendah hati menerimanya? Apakah kita mau tunduk dan mulai menyadari diri? Banyak orang yang sudah masuk dalam kesombongan diingatkan, ngapain lo urusin gue? Diri gue, sombong-sombong gue, emang urusanmu apa? Marah, ngamuk, mulai menyerang. Ini nggak boleh. Jadi kalau diingatkan, mari. Makanya ada penasehat. Ada penasehat. Penasehat itu mulai menasehati. Pak Silalahi, awas, kayaknya kamu sudah mulai sombong nih. Waktu kamu dipuji orang, wow ini khotbahnya luar biasa loh. Waduh, pekerjaan Tuhan diberkati. Hati-hati, kupingmu sudah mulai naik 1. Haleluya. Jadi kalau diingatkan, oh ya terima kasih sudah diingatkan. Ampuni saya Tuhan, aku sudah mulai sombong. Aku sudah mulai tidak mau besuk jemaat. Ini dia. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, orang sombong itu tidak pernah menyadari dia sombong. Katakan kepada dirimu, aku harus menyadari kalau aku sudah sombong. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari ya. Jadi saat kesombongan mulai merajai hidup seseorang, ia pun menjadi lupa kepada Tuhan, Sang Pemberi segala apa yang dia miliki. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, mari. Kita itu bukan penumpuk berkat, tetapi kita pengelola berkat. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau engkau diberkati Tuhan, mari engkau mulai melihat sekitarmu. Siapa kira-kira yang butuh diberkati, siapa yang butuh ditolong, ya. Jangan makan sendiri, kata orang Medan ya. Bang, jangan makan sendiri dong bang, gitu ya. Ajak-ajak kita dong, seperti itu ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, walaupun Raja Daud punya segalanya, wow. Bapak Ibu mana lebih kaya? Bapak Ibu atau daripada Raja Daud? Ya pasti Raja Daud lah ya. Pasti Raja Daud lah yang lebih kaya daripada saya. Daripada Bapak Ibu saya belum tahu, tapi sama saya pasti Raja Daud lebih hebat lah pastinya ya. Dia tetap Bapak Ibu mengakui bahwa segala sesuatu datangnya daripada Tuhan dan semua milik Tuhan. Wow, dahsyat. Dia mengakui Bapak Ibu, dia mengakui. Ya, oleh sebab itu jangan sekali-sekali menyombongkan diri. Dalam Obadya 1 ayat 4 dikatakan demikian, sekalipun engkau terbang tinggi seperti burung. Raja Wali, wow, kurang apa burung Raja Wali? Dia hebat. Makanya firman Tuhan berkata, sekalipun engkau terbang tinggi seperti burung Raja Wali, bahkan sekalipun sarangmu ditempatkan di antara bintang-bintang tinggi, dari sana pun aku akan menurunkan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Wow, dahsyat Bapak Ibu. Kurang apa burung Raja Wali? Terbang tinggi, kuat, gagah perkasa, dan sarangnya dikatakan setinggi bintang. Perhatikan, dari sana pun aku akan menurunkan engkau. Demikian firman Tuhan. Ini perkataan Tuhan sendiri. Waktu ada kesombongan, hati-hati. Walaupun engkau ada di posisi di atas, ataupun mungkin engkau sedang diberkati, ataupun mungkin engkau bisa dikatakan sudah sukses secara dunia, saya mau katakan kepada Bapak Ibu, kalau kesombongan itu ada pada kita, perhatikan, dia bisa menurunkan engkau sampai ke dasar. Jangan lagi kita mau Bapak Ibu masuk kepada dosa kesombongan ini. Haleluya. Semakin diberkati semakin rendah hati, semakin dipakai Tuhan semakin rendah hati. Perkatakan semua karena Tuhan.
Karena semua tentang Tuhan hari ini. Amin. Jangan ada yang berkata aku. Dia tidak menghargai aku. Dia tidak menganggap aku. Dia tidak sopan kepada aku, ataupun banyak hal yang kita perkatakan. Bukan itu lagi. Kita adalah hamba. Sekalipun kita mungkin direndahkan, sekalipun kita disinggung, sekalipun harga diri kita mungkin disentuh, saya mau katakan kepada Bapak Ibu, tetap rendah hati. Amin. Bisa saja itu dipakai Tuhan untuk menurunkan kesombongan kita, sehingga kita tidak diturunkan Tuhan. Amin. Jadi sebelum hidup kita ataupun posisi kita diturunkan ke bawah, ada orang-orang yang mengingatkan kita. Jadi turunkan ego kita, kesombongan kita, harga diri kita diturunkan. Jangan terlalu tinggi buat harga dirimu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah yang bisa saya katakan pagi hari ini. Jangan sekali-kali memegahkan diri, karena semua datangnya daripada Tuhan. Jadi sadarilah semua datang daripada Tuhan. Katakan amin. Ya, jadi kalau semua datang daripada Tuhan, maka serahkanlah semua kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang memberikan itu, dan kita disuruh untuk mengelola dengan baik. Haleluya. Jadi saya berdoa pada pagi hari ini, semua yang Bapak Ibu kerjakan, usahakan, bahkan pelayanan yang Bapak Ibu miliki hari ini, mari lakukan dengan baik.